Buat teman-teman yang mungkin lagi pengen bangun sebuah setup gaming gear dan kebetulan lagi nyari headset gaming, maka teman-teman ada di video yang tepat. Ya, karena Pichel akan nge-review nih sebuah headset gaming yang punya fitur yang oke, serta nggak bikin jebol kantong alias terjangkau. Dan produk ini datang dari pemain lama yaitu Fantech. Kira-kira bagus nggak ya produknya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang sudah Pichel sampaikan di awal, kalau kali ini kita akan nge-review sebuah gaming headset dari Fantech, yaitu Fantech Portal 7.1 HG28 gaming headset. Dan seperti di review biasanya, kita akan bahas nanti mulai dari unboxing, desain, fitur, kualitas suara, hingga pengalaman pemakaian yang Pichel rasakan selama pengetesan. Jadi mari kita mulai videonya. Pertama kali kita mulai dulu dari packagingnya, di mana kotak kemasannya ini datang dengan warna hitam di setiap sisi kotak yang dibarengi oleh logo dan juga gambar dari produk itu sendiri. Dan kalau dilihat dari sisi depannya, di sini terdapat gambar produk, logo Fantech, teks Portal 7.1 HG28, dan juga gambar fitur dari headset ini. Sementara untuk sisi kiri dan juga kanannya, di sini nggak ada yang terlalu spesial. Hanya ada logo dan gambar produk dengan background berwarna hitam. Lanjut ke sisi atas, lagi-lagi ditemukan logo dengan teks Portal 7.1 HG28, lalu di sisi bawahnya hanya terdapat beberapa keterangan tambahan dari produk ini. Sementara di sisi belakang terdapat hal yang hampir sama dengan sisi depannya. Paling yang membedakan hanya dengan penempatan gambar produk beserta logo Fantech di kardusnya ini. Oke, setelah kita beres bahas kotak, kita lanjut ke isi paket penjualan. Di mana di dalamnya ini hanya simple aja, yaitu headset dengan kabel sepanjang 1,5 meter yang dibalut dengan foam berwarna putih. Lalu seperti biasa kita akan mendapatkan kertas manual dan kartu garansi di dalamnya. Ya udah, cuma itu aja sih isi paket penjualannya. Simpel kan? Nah, pada bagian desain headset gaming yang Pichel review kali ini tuh didominasi warna hitam di keseluruhan bagian ear cup dan juga bagian cushion maupun headbandnya itu sendiri. Dan kalau teman-teman tanya apakah ada varian warna yang lain, sayangnya warna yang tersedia hanya warna hitam seperti yang Pichel review kali ini. Lebih lanjut, dari segi desainnya, headset gaming ini bertipe over-ear, di mana ear cup-nya ini memiliki ukuran yang lumayan besar, dengan diameter sebesar 10,4 cm dan ketebalan sekitar 3 cm pada masing-masing sisinya. Dan waktu Pichel ukur secara keseluruhan, maka dimensi gaming headset ini tuh adalah 20,3 dikali 18,4 cm dengan ketebalan total dengan mikrofonnya sebesar 20,2 cm serta bobot sebesar 218 gram saja. Dan untuk memberi kenyamanan saat menggunakan headsetnya, maka pada setiap ear cup-nya sudah dilengkapi tuh dengan ear cushion menggunakan busa lembut yang dibalut dengan material kulit sintetis dengan ketebalan yang lumayan, yaitu sebesar 1,5 cm. Lanjut ke sisi luarnya, pada sisi ini masing-masing ear cup-nya terdapat logo Fantech berwarna hitam berbahan plastik yang membuat terlihat samar lah dengan warna body ear cup-nya. Ya, which is Pichel lebih suka begini ya. Jadi nggak terlalu kelihatan logonya, dan ujung-ujungnya jadi nggak kelihatan norak gitu. Kemudian nanti diikuti juga nih dengan LED RGB yang akan menyala secara otomatis pada saat headset sedang kita gunakan. Untuk warna RGB yang keluar ini tergolong soft dengan animasi circulating LED, atau dia kayak berganti warna gitu. Tapi sayangnya LED-nya tuh nggak bisa kita ganti tuh warna dan animasinya. Jadi kita hanya bisa terima warna yang udah ada aja. Nggak bisa tuh kita atur kayak sesuai selera, atau kita pakai aplikasi segala macam. Ya agak membosankan lah ujung-ujungnya RGB-nya. Lalu nanti di ear cup sebelah kirinya akan ada tuh beberapa pengaturan. Contohnya volume slider untuk mengatur tinggi rendahnya input suara yang masuk kepada driver headsetnya. Dan di bawahnya juga terdapat kabel braided sepanjang 1,5 meter yang sudah tertanam secara permanen pada ear cup-nya. Teman-teman, ini Pichel agak tanda tanya nih, agak sus di sini. Karena menurut websitenya Fantech, mereka tuh tulis 2,3 meter. Tapi waktu kita ukur cuma 1,5 meter. Kemana itu? 0,8 meternya itu kemana? Untuk kualitas kabelnya sih nggak ada masalah di sini. Karena bahan yang digunakan sudah braided. Ditambah juga panjangnya juga cukup oke lah. Untuk kita taruh di PC ataupun laptop, jadi agak jaraknya jauh pun juga nggak masalah. Ya, Pichel cuma menyayangkan aja sih, konektor di ujung kabelnya tuh hanya USB Type-A aja. Tapi teman-teman gak usah sedih dan nangis di pojokan. Untungnya aja, dalam paket penjualan, ini kita langsung dikasih tuh yang namanya USB dongle begini. Jadi dari USB Type-A female kepada USB Type-C. Cuma ujung-ujungnya agak sedih juga ya, kalau teman-teman pakai iPhone, ya kan? Karena cuma ada Type-C, atau enggak masih pakai HP yang ujungnya micro USB.
Emang ada HP zaman sekarang yang pakai micro USB? Ada, kita udah pernah review. Coba nanti lihat di atas ini ya, atau nggak di bawah, biar teman-teman bisa main juga ke video yang lain. Kemudian nggak jauh dari kabel konektornya, di sini terdapat sebuah mikrofon bertangkai elastis dengan motif garis-garis berwarna kuning keemasan. Nanti tangkainya bisa kita atur ke berbagai arah sesuai dengan posisi mulut kita. Sekarang kita bergeser ke bagian atas, di mana pada bagian ini terdapat headband yang terbuat dari sepasang plastik dilapisi dengan bahan kain yang menyerupai kabel konektornya. Jadi model headset gaming ini tuh kayak auto adjustable. Nggak perlu repot atur posisi, tinggal pakai udah pas langsung di kepala kita. Cuma ya ujung-ujungnya gitu juga, kalau kita pakai di leher jadinya kayak kecekek gitu. Nggak sampai situ aja, headband ini juga memiliki pad berbahan busa yang dibalut material kulit sintetis, yang terasa nyaman di atas kepala. Jadi ini berimbas pada padnya itu bisa dipakai buat main game berlama-lama. Karena waktu Pical pakai, padnya ini nggak ngepres di kepala dan ujung-ujungnya nggak bikin cepat pusing atau kayak sampai garuk-garuk kepala gitu. Kan kalau udah pakai berjam-jam tuh biasanya kayak panas terus kayak pengen digaruk gitu. Namun terlepas dari semua kata-kata indah tadi, headset gaming ini memang sebenarnya kurang nyaman kalau kita kalungin ke leher. Ya seperti yang Pical bilang tadi. Karena hal ini mungkin karena faktor desainnya yang auto adjustable. Jadi ini akan mepet banget dengan leher, ditambah juga ukuran earcupnya yang besar, sehingga leher terasa nyekek, terus kemudian jadi kayak harus ngedongak gini. Nah, secara kesimpulan untuk soal kenyamanan, ya ada plus minusnya lah, dimana yang menjadi kekurangan di sini adalah pada earcupnya, yang nggak senyaman dari headbandnya. Dan itu juga disebabkan material kulit sintetis yang membuat cushionnya itu jadi lumayan bikin gerah. Pical coba pakai di ruangan AC juga masih sedikit berkeringat. Dan satu lagi yang menjadi kekurangan itu ada celah di bagian atas dari telinga. Nah, kalau udah nggak rapat begini, biasanya suara dari headset tuh bakal bocor ke mana-mana. Nanti deh, teman-teman bisa dengerin sendiri leak sound testnya di bagian sound quality. Jadi kita lanjut ke bagian berikutnya. Masuk ke pembahasan kualitas suaranya, di atas kertas memang gaming headset ini dibekali dengan sepasang driver berdiameter 50 mm dengan impedans sebesar 32 ohm dan frekuensi respons 20 hingga 20.000 kHz. Selain itu, driver headset ini juga memiliki sensitivity respons sebesar 110 desibel dan tingkat toleransi sebesar 3 desibel. Dari spek barusan sih menurut Pical ya mungkin B aja lah. Karena waktu Pical pakai sendiri suara yang terdengar tuh kurang menggelegar. Terutama saat dengerin lagu-lagu yang kayak EDM dengan jedak-jeduknya. Ya gimana ya, kayak kurang nanggung banget lah gitu. Jadi kurang maksimal ujung-ujungnya. Pical coba ganti genre yang lebih soft gitu, yang slow ataupun solo vokal. Ini juga terdengar lebih balance. Walaupun ya Pical ngarep sebenarnya ada dentuman bassnya lah sedikit. Kemudian Pical coba juga pakai buat main game dan suaranya ini cakep lah bisa dibilang. Ini memang imbas dari kontribusi efek suara virtual 7.1 yang tertanam pada headsetnya ini. Dan ini sangat terasa banget waktu Pical tes nge-game yang genre FPS, kayak CSGO, Valorant gitu ya, suaranya tuh kayak langkah musuh tuh bisa dengar dengan baik. Dan juga suara tembakan atau ledakan juga terdengar dengan jelas. Walaupun ya dentumannya nggak sebagus yang headset mahalan ya. Jadi memang menurut Pical ada sih efek dari virtual surround 7.1 ini. Ya ini sangat menyenangkan lah buat nambah experience kita saat main game. Karena kalau kita ngerasa ada kayak banyak speaker di sekeliling kita, ini kan jadi membuat permainan kita jadi lebih optimal dan terlebih untuk game-game yang membutuhkan akurasi tingkat tinggi. Nah, tapi jangan lupa juga nih, yang sempat Pical singgung tadi, karena kalau earcupnya ini kan nggak bisa mengisolasi suara dengan baik ya. Jadi teman-teman harus aware, terutama pakai headset ini di tempat yang rame, itu bisa diliatin orang sih pasti. Ya udahlah, daripada Pical ngebacot panjang lebar, dan buat yang penasaran, ya udah ini aja deh, langsung Pical tunjukin contoh suara leak testnya. Check this out. Menarik. Seperti apa ya? Nah, check it out. Kemudian di atas kertas, headset ini dilengkapi dengan driver berukuran 5 mm yang memiliki impedans 2200 ohm. Mic-nya ini juga memiliki tingkat sensitivitas sebesar minus 34 desibel dengan tingkat toleransi sebesar 3 desibel. Untuk soal produksi suaranya sih, Pical bisa bilang B aja. Nggak bisa dibilang bagus banget atau nggak bisa dibilang jelek banget juga. Jadi ya cukup-cukup makan lah. Tapi suara yang keluar dari hasil mikrofonnya memang masih terdengar jelas dan juga tangkapan suaranya juga oke. Jadi memang kita nggak perlu khawatir buat komunikasi, masih tergolong aman suaranya. Masih bisa oke lah. Tapi karena ini mikrofonnya omnidirectional, maka teman-teman nggak bisa harapin bahwa suaranya itu akan sejernih ataupun bersih banget. Tetap aja, suara-suara di sekitar masih ada ketangkep. Ya udah deh, mending teman-teman dengerin sendiri aja, daripada Pical jelasin teman-teman nggak dapet apa yang Pical maksud. Ini dia, hasil tes dari mikrofonnya. Check this out.
Nah, ini dia teman-teman hasil tes dari headset gaming Fantech Portal 7.1 HG28. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri suaranya sudah masuk. Kira-kira gimana untuk kualitas suaranya? Teman-teman bisa dengar sendiri apakah suaranya bagus, terdengar dengan jelas, atau malah kurang, atau kayak mendem. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri. Oke, kira-kira itu aja sih tesnya. Terima kasih. Overall, menurut pribadi Pichel, Fantech Portal 7.1 HG28 gaming headset ini pantas banget lah buat teman-teman yang lagi cari headset gaming untuk menunjang pengalaman bermain teman-teman sekalian. Apalagi nih headset gamingnya sudah dilengkapi dengan efek virtual 7.1 yang menjadi fitur andalan yang ditawarkan Fantech untuk headset ini. Terlepas fitur dari surround sound 7.1 virtual tadi, namun secara desain memang ini nggak terlalu heboh. Apalagi ditambah dengan RGB yang secara default nggak bisa kita atur-atur, menjadikan ya mungkin kita agak kurang bisa personalisasi lah. Mungkin ini akan kurang diminati, terutama buat para gamer-gamer, apalagi cewek-cewek yang suka yang unyu-unyu, lucu-lucu gitu ya, yang pengen gue banget gitu ya. Ini pasti akan bosan sih untuk melihat desainnya, apalagi hitam doang gitu kan. Tapi ini semua ujung-ujungnya kembali lagi kepada teman-teman. Kalau emang nyari kualitas, ya ini berkualitas lah untuk sebuah headset gaming budget. Ya, jangan dibandingin sama headset yang udah 1 juta, 2 juta. Kenapa begitu? Karena Fantech ngebandrol headset gaming ini hanya dengan harga 100 ribuan aja guys. Nah gimana? 100 ribuan masih mau minta virtual surround sound 9.1, 12.1? Tak timpuk kalian. Nggak tahu diri. 100 ribu guys. Gimana? Teman-teman merasa kemahalan, kemurahan, atau segini doang mah mending bisa beli banyak gitu kan ya? Terserah kalian mau pakai gimana. Biar jadi 14.2 nggak bisa ya? 7.1 tambah 7.1. 14.2. Oh my god! Wow! Dan nanti kalau teman-teman ada yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek link di description yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan share ini, plus kunjungi sosial media kita, yaitu Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman, Pichel juga mau ingetin, kunjungi beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Pichel baru bahas tuh satu game konsol Retroid Pocket Flip, mantap jiwa. Ya, atau mungkin teman-teman mau main ke PMG Fams yang bahas soal vlog aktivitas Pichel dan keluarga, dan mungkin mana tahu nanti ada vlog soal ini teman-teman dari tim PMG Pichel Techno ya, mereka udah lama nggak muncul guys, jadi mungkin mereka harus muncul sekali-sekali ya, serta Pichel Toys Time. Oh iya, kita ada video itu ya, saya udah lama guys nggak buat video ya guys, ada kok guys, tenang aja, tunggu aja, jadi jangan lupa di subscribe guys, ntar lagi mau publish kok guys ya. Oke, jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye. Aduh. Ini guys, headsetnya polos amat guys. Sepolos perasaan kita. Tapi ringan banget ya. Kayak kosong aja.